Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to audiobook 1% bertumbuh. Audiobook kali ini yaitu tentang parenting, cara membesarkan anak ala orang Denmark. Sebelum mulai ke pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalian pasti sudah tidak asing tentang parenting. Apa itu parenting? Parenting merupakan pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anaknya. Pola parenting ini nantinya bisa berpengaruh terhadap banyak aspek dalam kehidupan anak hingga dewasa. Mulai dari sisi akademik, kesehatan mental, pola hidup, hingga kehidupan sosialnya. Parenting juga merupakan perilaku maupun sikap orang tua dalam membesarkan seorang anak. Tentunya, ini bukan sesuatu pekerjaan yang bisa dipelajari dalam waktu yang singkat dan dilakukan secara instan. Bahkan, pola parenting sebenarnya bisa menjadi pembelajaran seumur hidup untuk orang tua. Faktanya, menurut berbagai riset, pola parenting yang diterapkan orang tua bisa berdampak pada perkembangan otak dan karakter anak. Artinya, seorang anak akan tumbuh sebagaimana ia diasuh dan dibesarkan. Memang tidak ada formula penting yang pasti untuk mengasuh setiap anak. Namun, orang tua perlu selalu mempelajari dan mencari cara bagaimana mendidik serta membesarkan anak sesuai dengan karakteristiknya. Karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan pola membesarkan anak setiap negara atau orang tua juga berbeda-beda. Salah satunya yaitu pola membesarkan anak di Denmark, di mana parenting itu sangat berkaitan erat loh dengan kemakmuran suatu negara. Kalau mau generasi sebuah negara yang berkualitas, tentunya pengasuhan anak yang dilakukan harus kompak dan bagus. Negara juga harusnya memberikan perhatian khusus kepada para orang tua, lembaga pendidikan, dan regulasi bagi orang tua yang bekerja. Lalu, bagaimana sih parentingnya orang Denmark? Apa andil pemerintah Denmark untuk menghasilkan generasi muda yang bahagia? Kadang kita lupa bahwa cara pengasuh anak layaknya seperti cinta adalah kata kerja. Kita atau setiap orang tua memiliki pembawaan alamiah yang diturunkan dari pengasuhan orang tua kita. Pembawaan alamiah ini seringkali muncul tanpa kita sadari. Bisa jadi kita menganggapnya benar, meskipun sebenarnya hal tersebut perlu dipikir ulang. Sebagai contohnya, kita melihat anak kita bermain seluncuran dengan lincah. Kita takut anak kita akan terjatuh dari seluncuran tersebut. Maka, secara spontan kita akan membentak anak dengan maksud ia lebih hati-hati. Sementara, tanpa kita sadari, fokus anak adalah pada bentakan, bukan pada isi pesan yang ingin kita sampaikan. Alih-alih menjadi lebih hati-hati, anak menjadi terluka dan bisa jadi menangkap pesan yang berkebalikan. Dikiranya kita tidak suka ia bermain seluncuran. Itu adalah salah satu contoh dari pembawaan alami. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua yang diturunkan oleh orang tua kita itu baik. Itulah kenapa sebagai orang tua kita mesti sadar dengan segala hal yang kita lakukan dan terus belajar. Jika tidak, dampak buruknya adalah kita bisa saja menurunkan trauma antar generasi. Mengubah pembawaan yang alamiah ini bisa dimulai dengan bertanya kepada diri sendiri. Apa yang kita sukai dari pengasuhan kita? Apa yang kita tidak sukai? Yang sebetulnya merupakan pengulangan dari apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Menurut saya, kita juga mesti terus belajar dan terus belajar, supaya bisa melakukan pengasuhan yang terbaik untuk anak kita. Dalam parenting anak ada beberapa prinsip pengasuhan anak ala Denmark yang disingkat menjadi akronim PARENT. Apa saja itu? Yuk kita kuliti satu persatu. Yang pertama ada P.
untuk play. Orang tua zaman dahulu kayaknya banyak menganggap bahwa bermain itu nggak penting dan nggak bermanfaat. Padahal banyak banget manfaat dari bermain. Bisa dibilang, bermain adalah belajarnya anak untuk mengenal dunia di sekitarnya. Bermain adalah lanskap kecil di mana anak-anak bisa berpura-pura masak-masakan sebelum nantinya pas dewasa masak secara beneran. Bermain juga melatih ketangguhan anak. Ketangguhan ini merupakan faktor paling penting dalam memprediksi kesuksesan pada orang dewasa. Dengan bermain, anak bisa melatih diri untuk tidak menyerah dan terus mencoba, serta mengambil risiko. Bermain bersama anak-anak lain melatih anak untuk bersosialisasi sebelum berfungsi sebagai bagian dari masyarakat. Bermain membantu anak-anak untuk meregulasi emosi dan meredakan kecemasan. Anak-anak yang bermain adalah anak-anak yang sedang menguji seberapa tinggi tingkat stres yang ia hadapi. Cara bernegosiasi, sebuah cara untuk mensimulasi bagaimana ia akan menghadapi dunia nyata untuk kedepannya. Bermain juga mengembangkan identitas diri anak. Anak tahu sukanya apa, gak sukanya apa, ngerti dia bisa atau tidak. Itu mengembangkan sense of self yang kuat. Kenapa penting sih untuk punya sense of self ini? Supaya anak punya perasaan kontrol atas diri sendiri. Jika hal ini kuat, anak-anak akan dapat terhindar dari dikendalikan oleh orang lain. Hello people pleaser. Rasa ketidakberdayaan di mana hal-hal ini memicu kecemasan dan depresi. Itulah kenapa orang-orang di Denmark juga nggak mendaftarkan anaknya untuk les A, B, C, dan D. Padahal umurnya masih balita. Orang-orang di Denmark memberi waktu dan ruang bagi anak-anak untuk bertumbuh. Hanya diintervensi saat diperlukan. Anak-anak yang terlalu banyak didorong atau ditekan mempunyai risiko mengembangkan pusat kendali eksternal karena mereka tidak bisa mengendalikan perkembangannya mereka sendiri. Faktor eksternal lah yang mengontrol, dan pondasi harga diri mereka akan menjadi goyah. Lalu, kedua ada E, untuk authenticity. Saat tumbuh, kita mungkin sering mendengar, "Halah, gitu aja kok nangis, udah diem." Atau, "Gitu aja kok marah." Ternyata, kalimat-kalimat senada merupakan contoh merepresi emosi anak. Perlakuan tersebut membuat anak memusuhi emosi-emosi tertentu, seperti sedih atau marah. Padahal, pada dasarnya semua emosi punya fungsi. Emosi apapun itu, contohnya, anak gak akan belajar untuk membela diri saat mainannya direbut. Kalau saat bermain kita selalu minta anak mengalah kepada anak lain, itulah kenapa sangat penting bagi orang tua untuk dapat memberikan contoh penerimaan emosi positif dan negatif pada anak. Tidak lupa mengajarkan anak meregulasi emosinya. Logikanya begini, ketika anak dipuji dengan predikat pintar, maka anak akan berpikir bahwa dirinya pintar. Segalanya akan berhenti di situ. Ada kecenderungan ia akan menghindari hal-hal yang membuatnya mendapat predikat bodoh. Dikhawatirkannya, anak tidak mau mempelajari hal-hal yang baru. Karena di awal belajar hal baru pasti semua orang terlihat bodoh. Akhirnya, ia bertahan mati-matian untuk mempertahankan predikat pintar itu. Kebalikannya, ketika anak dipuji untuk berjuang, maknanya adalah proses yang dihargai. Anak akan senantiasa mengerti bahwa proses adalah yang terpenting. Ia akan menikmati proses eksplorasi dan belajar apapun yang menarik minatnya, tanpa takut dengan penilaian eksternal. Ketika gagal pun tidak masalah, sebab ia sudah berjuang. Dan dalam kehidupan yang nyata, itulah yang terpenting, berjuang.
tahu akan kenapa metode pengasuhan dan cara memuji anak berpengaruh pada kegigihan anak saat usia dewasa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu R, untuk reframing. Reframing adalah membantu anak untuk memahami sebuah hal dari kacamata yang positif dan realistis. Reframing berguna agar anak tidak terpuruk dan dapat melihat sisi yang lebih terang dari sebuah keadaan. Tidak dipungkiri, cara kita melihat sesuatu mempengaruhi perasaan kita terhadapnya. Reframing juga diterapkan dalam melabeli anak-anak. Orang tua seringkali tanpa sadar melabeli anak-anaknya sendiri dengan anak yang pendiam atau anak yang nakal, maupun anak yang bodoh. Secara tidak sadar hal tersebut mempengaruhi anak untuk benar-benar menjadi anak pendiam atau anak yang bodoh, maupun anak yang nakal. Reframing memberikan pengertian bahwa apa yang dilakukan anak-anak saat ini tidak mencerminkan perilakunya secara menyeluruh. Manusia senantiasa berubah, jadi jangan sampai mengungkung anak dengan label-label itu. Sebab yang nakal adalah perilakunya, bukan anaknya. Untuk empati. Empati adalah kemampuan yang membuat manusia dapat mengembangkan peradaban. Empati sangat diperlukan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Masyarakat Denmark konon memiliki budaya empati yang baik. Di sekolah, kemampuan berempati atau karakter seseorang secara luas sama berartinya dengan kepintaran dalam bidang eksak seperti matematika. Bahkan, anak-anak di Denmark tidak diprioritaskan untuk pintar secara akademis, karena pendidikan karakterlah yang diutamakan. Dalam pengasuhan, empati bisa dilatih sejak kecil dan komunikasi sehari-hari. Melalui empati, orang tua dapat mengajari anak untuk memahami dirinya sendiri maupun orang lain. Tentu, orang tuanya harus belajar berempati dengan anak terlebih dahulu. Kalau orang tua gagal berempati terhadap anak, bagaimana anak bisa berempati dengan orang lain? N untuk no ultimatum. Orang tua kerap kali menggunakan ultimatum, mengancam, bahkan menggunakan kekerasan untuk mencegah anak berbuat sesuatu hal. Namun, membuat anak merasa takut dengan ultimatum tidak menyelesaikan masalah. Anak tidak akan mengerti mengapa ia tidak boleh memukul orang. Misalnya, mestinya orang tua dapat memberikan pemahaman sehingga anak memahami dampak dari tindakannya. Ultimatum saja tidak dianjurkan, apalagi kekerasan secara fisik. Kekerasan fisik sebagai hukuman nyatanya telah dilarang dalam metode pengasuhan anak. Sebuah penelitian menunjukkan metode pengasuhan dengan kekerasan terbukti menghasilkan individu yang bertendensi kecanduan narkotika maupun alkohol. Kekerasan fisik juga membuat anak merasa tidak berharga dan menimbulkan rasa cemas atau depresi pada masa yang dewasa. Lalu, bagaimana membuat anak melakukan sesuatu hal jika tanpa ultimatum atau kekerasan? T untuk togetherness, kebersamaan, dan hake maupun kenyamanan. Denmark merupakan negara yang sangat menghargai interaksi sosial. Menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang lain adalah kesempatan bagi kita untuk retreat dari jenuhnya kehidupan dan berbagi kebahagiaan. Telah dibuktikan bahwa kebersamaan dapat menghilangkan stres. Sebaliknya, isolasi dapat menimbulkan stres pada manusia dan mempengaruhi kesehatan fisik. Kebersamaan dapat membantu individu untuk menjadi lebih tangguh. Kebersamaan yang menyenangkan itu dapat diwujudkan. Syaratnya adalah interaksi yang sehat antara tiap individu. Orang tua butuh menghabiskan waktunya di luar keluarga agar bisa berfungsi secara sehat. Entah itu berkumpul dengan keluarga besar maupun dengan teman-teman. Anak-anak pun perlu kebersamaan itu.
Anak-anak perlu melihat orang tuanya berinteraksi secara menyenangkan dengan orang lain, agar dapat mereplika hubungan tersebut di kala dewasa. Jika kita tahu bahwa kita mempunyai orang yang bisa diajak bicara atau diminta pertolongan pada waktu yang sulit, kita lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup tanpa tumbang.